Halo Bu Ayu dan teman-teman, saya Riki Santoso dari kelas 10 IPS 3. Kali ini saya akan berkhotbah tentang agama Konghucu. Apakah Tuhan perlu dibela? Tuhan perlu dibela. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang mempunyai nilai toleransi yang sangat tinggi, dengan latar belakang negara yang memiliki sejarah yang panjang di dalamnya. Terbentuknya atau melibatkan perjuangan banyak pihak dalam memperjuangkan dan perasaan yang sama. Dalam hal ini, ingin mendapatkan kemerdekaan ialah membuat semua pihak yang tidak melihat akan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Semuanya terpanggil dengan sadar ataupun yang memiliki perjuangan, bahkan nyawa pun akan rela dikorbankan demi hal yang suatu ini untuk membela negara. Bela negara bukanlah suatu yang dipaksakan, melainkan dengan sadar ketulusan hati demi satu tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi dapat digarisbawahi bahwa membela negara dilansir oleh suatu tujuan yang sama, sehingga orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan akan bergabung dengan sadar dan ikhlas untuk bersama-sama mencapai tujuan. Yang kedua, apakah Tuhan perlu dibela dalam konsep agama Konghucu? Melandai Nabi Konghucu atau Nabi Kongsi yang dengan penuh hati mengabdikan kehidupannya untuk mengajarkan kebijakan atau kebajikan. Tentu yang dibela adalah bagaimana manusia dapat berbuat kebajikan atau kebaikan dalam setiap hidup manusia. Bukan hanya Tuhan yang dibela, melainkan apa yang membuat Tuhan berkenan, di mana dalam konsep agama Konghucu hanya terjadi dalam kebijakan yang mendapatkan pergetaran Tuhan atau Tuhan yang akan berkenan. Yang ketiga, perlukah Tuhan dibela? Bukan hanya Tuhan yang dibela, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Segalanya tidak perlu dibela. Yang perlu dibela dan diperjuangkan adalah hal apa yang membuat Tuhan berkenan kepada manusia. Dalam konsep agama Konghucu, yang perlu dibela adalah mengenakan kebajikan atau kesatriaan yang membuat nilai manusia menjadi lebih manusiawi dalam hidup. Cok atau artinya satria yang sehubungan dengan vertikal dengan sien atau su lepa syariran yang berhubungan dengan horizontal dan sesama manusia yang memanusiakan manusia. Nilai kebajikan yang perlu ditegakkan dalam kehidupan manusia yang perlu dibela adalah ketika manusia mengadakan nilai kemanusiaan tanpa menghakimi sesama ciptaan yang sama dalam hadapan Tuhan. Inti dari bacaan atau khotbah yang saya bacakan barusan adalah intinya manusia harus memanusiakan manusia. Sekian dari khotbah saya kali ini. Terima kasih. Saya sampaikan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hadapan. Terima kasih.